Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, arba'atun jawahira fi jismi bani Adam. Ada 4 yang menjadi mutiara di dalam diri, di dalam badan seorang anak Adam. Ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa ada 4 simpanan dari Allah yang ada di dalam diri jasad anak Adam itu. Ini sebagai bagian daripada al-libas at-tabi'ah, yaitu sebagai bagian daripada pakaian yang mulia yang Allah berikan pada diri kita. Itu ada 4. Yuziluha arba'atu asya'a, akan tetapi kata Nabi ada 4 perkara lagi yang bisa menghancurkan keempat permata dalam diri anak Adam itu. Minas sifatil mazmumah, yaitu melalui sifat-sifat yang tercela. Wa ammal jawahiru, adapun yang menjadi mutiara atau permata dalam diri anak Adam itu fal aqlu, yang pertama itu adalah akal. Jadi akal dalam diri manusia ini adalah merupakan bagian dari permata mutiara termahal dari Allah kepada diri kita manusia. Kenapa? Karena kemuliaan seorang manusia itu ada di saat Allah memberikan bagi diri kita ini akal. Berapa banyak orang yang kalau mereka meskipun dikatakan kaya tapi tidak berakal, maka tidak ada makna daripada kekayaan yang mereka miliki itu. Kita lihat banyak orang kaya, namun ketika tidak berakal maka tidak ada gunanya kekayaan itu. Jadi akal ini mahal. Mutiara terpendam yang Allah berikan pada diri manusia itu yang pertama adalah al-aqlu, akal. Wa huwa jawhara ruhani khalqihi Allah ta'ala muta'alliqan bi yadanil insan, bi badanil insan. Yaitu mutiara rohani yang Allah berikan pada diri seorang hamba, karena dengan akal inilah yang memuliakan manusia. Akal inilah yang menjadikan manusia itu mulia di hadapan Allah. Bahkan dengan akal inilah yang menjadikan manusia itu dihormati atau tidak oleh manusia yang lain. Yang kedua kata Nabi, wad-dinu, mutiara yang Allah berikan kedua pada diri kita adalah agama. Kita bersyukur pada jamaah sekalian, Allah berikan kita agama Islam. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam niki adalah agama yang tinggi, seandainya Arab lebih tinggi malik daripada agama Islam. Tidak ada. Jadi bersyukur kita jadi orang-orang beriman. Andai lain lamun tegican hidup oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kita beriman apa tidak? Wallahu a'lam. Maka mutiara yang mahal dalam diri kita setelah akal itu agama. Jaga agama niki. Jadi dan kenapa manusia itu di saat dia meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk mereka dimandikan, untuk mereka dikafani, untuk mereka disolati, dan untuk dikuburkan. Kenapa demikian? Karena yang memuliakan kita di mata Allah adalah agama, ad-dinul Islam. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Islam telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita menjadi penerang dalam hati kita. Alhamdulillah. Makanya kita sholawat mumpung masih dalam bulan suci Ramadan, perbanyak sholawat kepada Nabi. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa
وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah. Jadi mutiara yang kedua yang Allah berikan pada diri anak Adam itu adalah wad-dinu, yaitu agama. Kemudian yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wal haya'u, rasa malu. Allah menitipkan dalam diri anak Adam itu mutiara yang paling berharga, yang sangat mulia itu adalah rasa malu. Jadi malu itu adalah bagian daripada iman. Malu. Namun dengan diarah ilaah, apapun yang mereka inginkan dikerjakan. Kenapa demikian? Karena rasa malu tidak ada dalam diri mereka. Justru berbuat maksiat mereka terasa bangga. Sekarang kita lihat Bapak Ibu, banyak orang yang menyalahgunakan HP bangkit. Luwe dengan bertiktok karena dia bertiktok, kemudian dengan berperilaku yang tidak ada rasa malu sedikit pun, sampai banyak yang melecehkan agama. Hati-hati, banyak yang menyebabkan kita menjadi kafir gara-gara TikTok. Kenapa demikian? Karena dengan tidak sadar mereka telah menghancurkan agama dan mengerjakan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa disadari. Dengan perilaku yang mereka lakukan bisa merusak daripada nilai-nilai keislaman. Al-haya, rasa malu. Makanya dengan rasa malu ini seseorang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena rasa malu itu akan mendekatkan diri mereka menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga yang menjadi permata dari Allah kepada kita anak Adam ini adalah al-haya, rasa malu. Sedangkan yang keempat kata Nabi wal amalus saleh, mengerjakan amal saleh, amal kebaikan. Jadi kita tidak boleh meremehkan amal itu Bapak Ibu sekalian, meskipun sedikit dalam diri kita. Seberapa besar kemampuan yang kita miliki, kerjakan. Jangan melihat sekecil apapun amal soleh itu, jangan kita melihat daripada kecilnya amal yang kita lakukan. Kenapa demikian? Karena kita tidak tahu dari amal yang mana menurut Allah bahwa amal kita itu paling ikhlas di hadapan Allah. Amal yang mana yang paling ikhlas menurut Allah? Kita belum tahu. Oleh sebab itulah seorang ulama di dalam kitab An-Nasihatul Ibad ini, seorang ulama yang bernama Allahumma shalli Muhammad, Abu Bakar Ash-Shibli. Abu Bakar Ash-Shibli ini adalah seorang ulama besar yang karyanya diakui oleh beberapa ulama-ulama yang lain. Beliau orang yang saleh, taat ibadah kepada Allah. Setiap hari tidak pernah lupa beliau bersedekah. Setiap malam beliau sholat tahajud lebih dari 73 rakaat bersama dengan witirnya. Lamun yang pelingih kira dalam satu malam berapa kali kita tahajud? Kira rakaat. Jangankan tahajud yang banyak Bapak Ibu, ini tarawih saja kalau imam lambat, lamun ada yang imam luwih dengan batuk renggek lemuri. Banyak orang-orang yang batuk di belakang kalau imamnya itu terlalu pelan sholatnya, terutama sholat tarawih. Imam Abu Bakar Ash-Shibli
Amal solehnya luar biasa. Beliau menuntut ilmu kemana-mana. Di saat beliau sudah meninggal dunia, murid-muridnya bermimpi. Bermimpi muridnya yang dilihat gurunya Al-Imam Abu Bakar Asy-Syibli niki adalah diberikan kenikmatan oleh Allah dan Allah berdiskusi dengan Abu Bakar Asy-Syibli. Apa isi diskusi antara Abu Bakar Asy-Syibli dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, "Wahai Abu Bakar Asy-Syibli, apakah engkau tahu apa yang menyebabkan engkau aku ampuni dan apa yang menyebabkan engkau kuberikan rahmat?" kata Allah. Abu Bakar Asy-Syibli menjawab, "Bala ya Rabb. Hanya engkau yang tahu itu ya Allah." Kemudian Abu Bakar Asy-Syibli bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apakah karena sholat malamku yang 73 rakaat pada setiap malam?" Allah menjawab, "Bukan karena itu." Kemudian Abu Bakar berkata lagi, "Apakah karena aku yang sering berdakwah di jalanmu ya Allah, yang tiap hari, pagi, petang, siang, dan malam aku berjalan untuk menyebarkan agamamu ya Allah, tidakkah karena itu?" Kemudian Allah menjawab, "Bukan dengan itu." Kemudian, "Apakah karena sedekahku, karena zikirku, karena amal solehku ya Allah?" Allah menjawab, "Bukan." Kemudian Abu Bakar bertanya, "Lalu dengan apa ya Allah aku mendapatkan rahmat darimu? Dengan apa ya Allah engkau memberikan nikmat kepadaku, engkau memberikan kemuliaan kepadaku? Dengan amal apa itu ya Rabb?" Barulah Allah menjawab, "Wahai Abu Bakar, di saat engkau berjalan ke Baghdad," kata Allah, "di tengah perjalanan engkau melihat ada seekor kucing. Yang saat itu terjadi hujan, turun hujan dari langit. Kemudian seekor kucing itu kedinginan di tengah-tengah hujan, dan kemudian engkau ambil kucing itu, kemudian engkau simpan kucing itu di dalam jubahmu, engkau selimuti kucing tersebut karena engkau merasa kasihan terhadap kucing itu," kata Allah. "Itulah sebabnya aku merasa kasihan kepada dirimu. Aku mengasihani kamu dengan sebab engkau memberikan pertolongan kepada seekor kucing." Bayangkan Bapak Ibu, hanya dengan seekor kucing amalnya diterima oleh Allah. Makanya jangan kita remehkan amal itu, meskipun itu adalah amal yang sedikit menurut kita, karena kita tidak tahu amal yang mana yang paling ikhlas menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ada 4 mutiara pada diri kita anak Adam ini. Apa itu? Yang pertama al-aqlu, akal. Yang kedua wad-dinu, agama. Yang ketiga wal haya'u, rasa malu. Dan yang keempat wal amalus saleh. Kemudian apa yang mampu menghancurkan 4 amalan ini, 4 mutiara yang berharga dalam diri kita ini akan hancur, kata Nabi. Kalau sudah ada yang 4 niki, maka harus kita jaga dengan baik, kita pelihara dengan baik. Jangan sampai hancur dengan yang 4 lagi. Mana yang 4 itu? Kata Nabi, fal ghadabu yuzilul aqla. Yang pertama rasa marah, sering marah, terlalu banyak marah, yuzilul aqla, akan mampu menghilangkan akal. Masya Allah. Kalau orang marah, ada yang sadar gak dengan marahnya? Nggak ada. Orang yang marah tidak ada yang sadar dengan rasa marahnya. Namun dengan sili Bapak Ibu, semuanya dia ungkapkan. Yang baik dia ungkapkan, yang buruk dia ungkapkan. Kebanyakan orang marah mengungkapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Kalau orang sudah dilanda dengan rasa marah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hilang akalnya.
Wa huwa nurun fil qalbi yu'rafu bihil haqqi wal batil. Karena dengan akal itulah seseorang akan mampu disinari hatinya untuk mereka mengenal mana yang hak dan mana yang batil. Mana yang baik, mana yang buruk, kita tahu itu dari apa? Dari akal. Jadi kalau orang marah, Bapak Ibu sekalian jamaah yang dimuliakan Allah, kalau orang itu marah, maka yang hilang itu adalah akalnya. Tidak ada ceritanya orang marah langsung istighfar. Jarang, kalaupun ada misal. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, kalau kita sedang dilanda dengan amarah, jikalau kita sedang marah, maka Nabi mengajarkan kepada kita segera berwudu. Nah, berwudu. Jadi berwudu itu obat daripada marah. Jika kamu marah dalam keadaan berdiri, sabda Nabi, duduklah. Maka dudukmu akan menghilangkan amarahmu di saat kamu berdiri. Jika kita marah dalam keadaan duduk, maka berdirilah. Nah, yang paling hebat yang diajarkan oleh baginda Nabi, jikalau kita dalam situasi dilanda dengan amarah, kita marah, berwudu. Karena dengan berwudu akan menenteramkan hati kita. Jadi makanya Rasulullah ajarkan kepada kita perbanyak membaca asma ya Latif. Ya Latif ya Hafiz ya Kafi ya Syafi. Ya Latif ya Hafiz ya Kafi ya Syafi. Perbanyak ya Hamd ya Latif ya Latif. Allah berikan kelembutan dalam hati kita. Jadi karena akal itu nurun fil qalbi, dengan akal akan membawa cahaya dalam hati kita. Dengan akal itu kita akan mampu mengenal yu'rafu bihil haqqi wal batil. Untuk kita mampu mengenal mana yang hak dengan yang batil. Wa qala Nabi sallallahu taala alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya Muawiyah. Jadi Rasulullah bersabda kepada sahabat yang bernama Muawiyah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda kepada Muawiyah, ya Muawiyah, iyyaka wal ghadabah. Wahai Muawiyah, jauhilah olehmu sifat marah. Artinya kamu jangan suka marah, kata Nabi. Wa innal ghadaba yufsidul iman kama yufsidus sabrul asal. Karena sesungguhnya sabda Nabi, kemarahan itu akan dapat merusak keimanan seseorang. Kama yufsidus sabrul asal, seperti halnya jadam yang merusak madu. Jadi madu itu akan bisa rusak dengan jadam. Begitu manisnya madu, namun dia akan bisa rusak dengan penyakitnya. Penyakit daripada madu itu jadam. Jadi iman ini akan bisa hilang dalam diri seorang hamba jika di dalam diri mereka itu sering bersifat al-ghadab, marah. Lebih-lebih bulan Ramadan, jamaah. Lebih-lebih bulan suci Ramadan. Jangan marah. Jadi puasa kita tidak batal, tapi makruh. Makruh dengan sebab apa? Dengan sebab amarah yang ada dalam diri kita. Jadi Rasulullah SAW berwasiat kepada Muawiyah, wahai Muawiyah, jauhilah olehmu sifat marah, al-ghadab. Karena dengan sebab kemarahan itu yufsidul iman, akan mampu merusak keimanan seseorang, kama yufsidus sabrul asal, seperti halnya jadam yang mampu merusak madu. Na'udzubillah min zalik.
Nah, jadi Bapak Ibu jangan suka marah. Rawahul Baihaqi, riwayat daripada Imam Al-Baihaqi. Yang kedua, jauhilah oleh diri kita al-hasadu. Yang mampu merusak jiwa seseorang itu adalah al-hasad. Wal hasadu yuziluddin. Hasad atau dengki, yang mana namanya hasad, wa huwa tamanni zawali ni'matil ghairi, yaitu seseorang yang tidak senang terhadap nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Itu namanya hasad, iri atau dengki bahasanya kita. Hasad. Yang mana hasad itu, orang dapat nikmat, dia yang susah. Orang senang bahagia dengan rumah tangganya, dia yang kepo. Ada yang kepo dengan rumah tangga orang lain? Ada ya? Ya, inilah sifat manusia. Al-hasadu, hasad, lamun bahasa kita dengan lombok talo ate. Jadi hatinya itu sudah rusak, yaitu zawalu ni'matil ghairi. Dia merasa susah, merasa benci, merasa iri, merasa dengki atas nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Ya Allah, na'udzubillah. Orang dapat nikmat, dia yang gak bisa tidur. Orang beli kulkas, ya, dia yang kedinginan. Ini namanya hasad, yaitu senang jika orang dalam keadaan susah, atau sebaliknya, dia yang susah bila orang dalam keadaan senang. Al-hasad. Na'udzubillah, ya Allah. Jadi kalau orang hasad itu, kata Nabi, yang hilang itu agamanya. Agama hilang. Kenapa? Karena kalau orang yang hasad itu sudah tidak lagi mengingat Allah. Justru yang ada dalam hatinya orang-orang yang hasad itu, bagaimana cara mereka agar orang yang mendapat nikmat itu sengsara menurut mereka. Itulah sifat hasad. Arak girang hasad deh. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Al-hasadu. Ya Allah, al-hasad. Jadi kalau orang hasad, orang iri, orang dengki itu, yang hilang itu agamanya. Salatnya hancur, puasanya hancur, ibadahnya hancur. Yuziluddin, karena hasad itu akan menghancurkan agama seseorang, syariah, atau menghancurkan amal soleh kita. Na'udzubillah. Warawiyana annahu sallallahu alaihi wasallam qala, seperti yang diriwayatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal hasada, jauhilah olehmu daripada sifat hasad. Fa innal hasada, sesungguhnya hasad dengki itu, yakulul hasanati, akan menghancurkan, akan memakan kebaikan-kebaikanmu, kama ta'kulun narul hataba, sebagaimana api yang telah memakan kayu bakar. Kita sholat dalam setiap malam 100 rakaat kita tahajud, tapi ada rasa iri dalam hati kita, hancurlah sholat yang kita kerjakan. Kita puasa sekian tahun, puasa Senin Kamis puasa, tapi ada sifat iri dengki dalam jiwa kita, maka hancur pahala puasa kita. Na'udzubillah. Apalagi kita berhaji umroh setiap bulan, berangkat umroh setiap bulan, namun ada rasa iri dalam hatinya melihat nikmat yang didapatkan oleh orang lain, maka umrohnya itu hancur pahalanya,
yang disebabkan dengan sifat hasad. Na'udzubillah ya Allah. Jadi sebagaimana api yang memakan kayu bakar, na'udzubillah. Nah, ini yang kita jaga sama-sama. Sifat hasad. Al-hasudu la yasud. Orang hasud itu tidak akan pernah bisa tenang dalam hidupnya. Na'udzubillah ya Allah. Sehingga di dalam ilmu fikih, terutama di bulan suci Ramadan, banyak orang yang hilang pahala puasanya itu yang disebabkan dengan sebab apa? Dengan sebab mereka tidak mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang menghilangkan pahala puasanya. Termasuk apa? Al-hasad, penyakit hati. Kemudian yang ketiga, wat-tama'u, tamak. Orang yang tamak itu yuzilul haya, akan mampu menghancurkan rasa malu. Orang tamak biasanya tidak punya malu. Orang tamak, apa itu tamak? Yaitu tidak pernah merasa cukup. Wah mau sekek mele salinan malik, wah mau BLT mele PKH malik. Ada ya? Sudah dapat ini mau yang itu, dapat itu mau yang itu lagi, tidak pernah merasa cukup. Sehingga apa yang terjadi? Dengan keinginan duniawi yang mereka inginkan, dengan harta duniawi yang mereka kejar, menyebabkan mereka yuzilul haya, hilang rasa malunya. Orang ingin terkenal, tidak peduli melecehkan agama, menistakan agama Allah, hilang rasa malunya. Jadi inilah yang dinamakan wattama'u, tamak itu akan menghilangkan rasa malu pada diri seseorang. Berapa banyak orang yang tamak, namun keinginan untuk selalu mendapatkan sesuatu yang lebih banyak akan mampu menghilangkan rasa malu kita. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Jadi kunci kebahagiaan itu apa? Para jamaah sekalian, al-para muhibbin rahimakumullah, kunci kebahagiaan itu yang pertama asyukru ala kulli ni'matillah, bersyukur atas segala nikmat Allah. Nah kemudian yang kedua al-qanaah, merasa cukup atas pemberian Allah. Barulah yang ketiga as-sabru, sabar atas segala ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-haya, rasa malu. Jadi yang paling malu dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah, seorang karakter seorang istri yang menjadi pemimpin nanti di dalam surga adalah Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid orang kaya, seluruh rumahnya, isi rumahnya, hartanya diserahkan untuk perjuangan suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya seumur hidupnya Khadijah, beliau tidak pernah meminta apapun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali di saat akhir hayat beliau. Itu pun beliau berpesan melalui putrinya Fatimah radhiyallahu anha untuk meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sorban yang dipakai oleh baginda Nabi ketika menerima wahyu yang pertama di Gua Hira, itu diminta oleh Khadijah menjadi kain kafan beliau. Masya Allah. Langsung menangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Fatimah, kata Khadijah, mintakan aku kepada bapakmu Rasulullah sorban yang dipakai oleh beliau di saat beliau menerima wahyu yang pertama untuk aku jadikan menjadi kain kafanku. Didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjawab, wahai Khadijah, jangankan sekadar surban, kata Nabi,
bila perlu nyawaku jika engkau mau, aku serahkan kepadamu duhai istriku. Subhanallah. Kemudian datanglah malaikat Jibril alaihissalam. Datanglah malaikat Jibril dengan membawa 5 kain kafan untuk Rasulullah, untuk Khadijah, untuk Sayyidina Ali, untuk Fatimah, dan untuk Hasan. Apa kata Jibril alaihissalam? Ya Rasulullah, salam dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada istrimu Khadijah. Tidak perlu dia meminta sorban darimu ya Rasul, tapi Allah sudah menyiapkan kain kafan kepada kalian. Ada 5 kain kafan yang aku bawa, kata Jibril. Yang pertama adalah kain kafan untukmu ya Rasulullah. Yang kedua adalah kain kafan untuk istrimu Khadijah. Yang ketiga kain kafan untuk Ali bin Abi Thalib. Yang keempat kain kafan untuk putrimu Fatimah. Dan yang kelima kain kafan untuk cucumu Hasan. Dan Nabi bertanya, wahai Jibril, mana kain kafan untuk cucuku Husain? Kata Nabi. Malaikat Jibril menjawab apa? Ya Rasulullah. Jibril menangis. Sesungguhnya cucuku Husain nanti tidak butuh dengan kain kafan, karena dia akan mati menjadi syahid fisabilillah. Jadi kain kafannya Khadijah yang siapkan adalah malaikat Jibril alaihissalam. Kenapa? Karena Khadijah adalah istri yang sangat malu kepada suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena Rasulullah sebagai suaminya, tidak, namun dengan sebab sebagai cara Khadijah berbakti kepada baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-haya. Jadi orang tamak itu tidak ada rasa malunya, pokoknya dapat. Sing penting dapat. Yang penting dia dapat, perkara sudah dapat, tidak peduli jatah orang lain, yang penting dapat. Akhirnya hilang rasa malu kalau orang dilanda dengan sifat tamak. Barulah yang terakhir Rasulullah SAW mengatakan, wal ghibatu yuzilul amal salih. Na'udzubillah. Adapun yang keempat sabda Nabi, ghibah, menggunjing, gosip. Gosip ibu-ibu. Gosip, menggibah, menggunjing, tuzilul amalus salih, akan mampu menghancurkan, menghilangkan amal soleh yang sudah kita kerjakan. Nauzubillah ya Allah. Ghibah. Apa itu ghibah? Menyebut kekurangan orang lain, menggunjing orang lain ketika ada kekurangan pada diri seseorang. Dia umbar aib orang lain padahal dia tidak tahu ada aib yang mereka miliki. Wal ghibah bi kasril ghaib, yaitu dengan membarisbawahkan daripada huruf gha-nya, yaitu yadhkuru syakhsu musawiyal insan bi aibatihi. Maksudnya di situ ghibah itu adalah selalu menyebut asyakhsu, keburukan-keburukan musawiyal insan yang pernah dilakukan oleh manusia yang lain, bi ghibatihi, untuk dia ceritakan kepada orang lain. Ghibah. Ya Allah. Oleh karena itu, hadirin para muhibbin rahimakumullah, ghibah akan mampu menghancurkan amal soleh kita. Na'udzubillah min dzalik ya Allah. Oleh karena itu, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita mampu menghindarkan diri kita dari 4 hal tadi yang mampu merusak permata yang Allah berikan dalam diri kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman. Apa itu? Yang pertama, permata dari Allah kepada kita. Yang pertama adalah al-aqlu, akal. Yang kedua, wad-dinu, agama. Yang ketiga, al-haya'u, rasa malu. Dan yang keempat, wal amalus salih.
Adapun keempat permata Allah yang Allah berikan pada diri anak Adam ini akan mampu dihancurkan dengan empat amal-amal buruk yang lain. Amalus sayyi'ah. Apa itu? Yang pertama, al-ghadab, marah akan menghilangkan akal manusia. Yang kedua, wal hasadu, hasad, iri, dengki akan menghilangkan agama seseorang, hancur agama kita. Adapun yang ketiga, wattama, tamak, yuzilul haya, akan menghancurkan rasa malu. Dan yang terakhir, al-ghibah, tuzilul amal saleh, ghibah akan menghancurkan amal soleh kita. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari penyakit-penyakit yang empat tadi, sehingga keempat permata yang Allah berikan dalam diri kita mudah-mudahan mampu tetap untuk kita jaga bersama. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan lanjutkan pengajian kita berikutnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atun fil jannati khairum minal jannah. 4 perkara di dalam surga yang jauh lebih baik, lebih nikmat daripada surga. Masya Allah. Insya Allah ini akan kita bahas pada hari esok, pada pertemuan berikutnya, yaitu hadis Rasulullah SAW, arba'atu khisalin bil jannah khairum minal jannah. Ada 4 perkara yang ada di dalam surga yang lebih baik, lebih nikmat lagi daripada surga itu. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tetap sehat walafiat, panjang umur bi taatillah, murah rezeki yang halal dan barokah. Mudah-mudahan kita semua mati dalam husnul khatimah, dan mudah-mudahan puasa kita, tarawih kita, zikir kita, amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan wabah yang melanda negeri kita, yang melanda daerah kita, semoga diangkat kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.